Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi dari kelompok 3 yang bertemakan Contextual Based Learning. Perkenalkan, aku Zainab Kurnia Primasari sebagai pemandu obrolan pada hari ini yang akan ditemani oleh dua narasumber hebat, yaitu Halo Kak, selamat datang. Selamat datang Kak. Boleh duduk dulu dong. Oke, di sini saya ucapkan terima kasih buat Kak Alia dan Kak Eli. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung aja ya ngobrol ke tema kita hari ini yaitu contextual based learning. Kalau menurut Kakak sendiri, definisi contextual based learning itu apa sih Kak? Boleh dong dijelasin. Begini ya, kan namanya juga kontekstual. Ya. Namanya konteks itu apa yang kita terapkan itu harus nyata wujudnya. Jadi konteksnya itu harus jelas seperti itu. Jadi contextual learning itu memang kita harus melibatkan antara pengalaman nyata siswa dalam pembelajaran seperti itu, Kak. Oke, menarik ya Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri, metode ini tuh cocok nggak ya diimplementasikan kepada pembelajaran siswa saat sekarang? Oh iya Kak, sangat cocok karena mempermudah pemahaman siswa ya kan? Ya, betul. Jadi mempermudah pemahaman siswa itu karena itu kan kita melibatkan pembelajaran mengenai pengalaman nyata mereka. Jadi tentunya konteksnya itu jelas dan mereka tuh akan memahami ketika mereka itu mengalami dirinya sendiri. Misalnya nih Kak dalam pembelajaran olahraga. Nah, kita kan itu kita itu kan menggerakkan tubuh ya. Itu kan nanti kita sebagai seorang guru bisa menjelaskan kalau olahraga ini misalnya push up. Nah, kita itu push up nanti itu melibatkan tangan dan juga kaki. Nah, itu nanti manfaatnya push up itu apa? Itu nanti bisa menguatkan otot lengan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu Kak, contextual learning lebih mereka tuh lebih paham bagaimana memahami pembelajaran tersebut dengan melakukan praktik secara langsung seperti itu. Oke, sangat informatif sekali ya Kak ya. Oke, kalau hmm, ada tips nggak dari kakak-kakak sekalian ini buat tutor atau pengajar untuk mengimplementasikan apa konseptual based learning? Jadi untuk tipsnya ya itu kita bisa berkolaborasi dengan guru. Misalnya ini kita ingin berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia dengan guru tata boga. Nah, nanti guru bahasa Indonesia ini berperan sebagai bagaimana untuk menyusun teks prosedur dalam memasak misalnya. Nah, nanti ketika siswa itu sudah menyusun bagaimana urutan dan prosedurnya mereka bagaimana untuk memasak. Nah, nanti cara memasak mereka akan diimplementasikan ketika pada pembelajaran tata boga, Kak. Jadi, kolaborasi guru itu sangat penting. Tuh. Nah, selanjutnya itu kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Nah, belajar tuh gak melulu soal di sekolah atau di guru atau apa aja. Jadi kita bisa belajar di lingkungan sekitar, contohnya di masyarakat atau di lain-lainnya. Bukan begitu Kak Alia? Iya, betul sekali. Nah, juga tipsnya itu kita bisa memanfaatkan teknologi ya untuk ini mendukung pembelajaran contextual learning ini. Karena kan kita sudah hidup di dunia modern ya, kan kita sangat disayangkan banget kalau ketika teknologi itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, pasti dari kelebihan itu tadi, pasti kan ada kekurangannya Kak ya, atau tantangan tersendiri gitu. Kalau menurut Kakak tuh, apa sih Kak kekurangan dari contextual based learning itu? Boleh dong di-spill. Tantangan yang kita hadapi itu di keterbatasan waktu. Betul, betul, betul. Nah, jadi Kak, keterbatasan waktu. Kita sebagai mahasiswa itu, kita kan biasanya diberi waktu ada 2 SKS, 1 SKS. Nah, itu sedangkan kita tuh mendapatkan 1 SKS. Nah, 1 SKS-nya itu 50 menit. Untuk menerapkan contextual learning ini tentunya dalam waktu 50 menit itu kurang efektif dan kurang maksimal hasilnya. Jadi, eh, itu dari keterbatasan waktu itu penyampaian yang
kita sampaikan dan kita terapkan itu kurang maksimal dan kurang efektif menurut kami, seperti itu. Oke. Jadi yang kedua ini ada lagi, itu ada kesiapan dari seorang guru dan tutornya. Itu kesiapan dari seorang guru dan tutor itu dimaksudkan tidak semua seorang guru itu dapat menerapkan contextual learning, karena banyak guru yang sekarang itu masih menerapkan metode yang ceramah seperti itu. Jadi kan metode ceramah itu kan tergolong masih konvensional dan masih tradisional ya. Dan itu tentu membuat para siswa atau para warga belajarnya itu mudah bosan. Jadi jarang seorang guru menerapkan contextual learning dalam pembelajaran. Seperti itu sih, Kak. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari topik yang kita bahas hari ini yaitu sebuah metode pembelajaran contextual based learning itu merupakan metode pembelajaran yang mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dari para siswa. Jadi di sini guru atau tutor ini bisa sekreatif mungkin memanfaatkan pembelajaran dari sumber belajar manapun. Jadi tidak hanya dari guru itu sendiri saja, namun dari lingkungan sekitar juga bisa. Kemudian, teknologi ini juga bisa membantu mendukung pembelajaran untuk lebih relevan dan bermakna. Oke, nggak kerasa ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin kita cukupkan sampai di sini obrolan pada podcast kali ini. Saya selaku host mau berterima kasih kepada Kak Alia dan Kak Eli sudah mau berbagi ilmunya pada kesempatan podcast kali ini. Oke, kita tutup podcast pada kali ini. Terima kasih untuk Kak Alia dan Kak Eli. Bisa dadah dulu dong di kamera. See you. See you teman-teman. Dadah. Dulu dong kamera. Dadah. Oke. Terus